Jadi itulah sebabnya kepada adik-adik itu jangan khawatir ya, jangan tidak usah ada negatif thinking apa segala macam bahwa kita sengaja mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya ya. Nah, dua kampus itu 32 M ya. Kemudian siap. Ya. Baik, kita lanjut ke segi pembangunan layak. Untuk Bapak Ibu, bagaimana sih progres dan perkembangan pembangunan kampus Andil seperti ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya kira kita dari Yayasan sangat apresiasi dengan dari Lentera ini ya. Saya kira ini merupakan langkah agar supaya ada sinkronisasi antara rektorat dengan yayasan ya. Kalau tadi Pak Zainul sebagai Wakil Rektor 1 menjelaskan tentang gambaran kemungkinan ya perkuliahan dari online ke offline ya. Kemudian tadi Pak Kasman juga sudah memberikan gambaran bagaimana barangkali persiapan karena kita barangkali masih ada plus minusnya ya dengan pandemi yang sekarang ini ya. Nah, tugas yayasan itu kan sebetulnya hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tadi menyangkut pembangunan ya, walaupun sebetulnya pembangunan itu kan kada tergantung kepada pandemi ya, akan tetapi memang program kita di Yayasan untuk pembangunan kampus ini apa boleh buat juga terkendala dengan akibat adanya kemarin kendala alam dan juga pandemi ya. Nah, kalau kita gambarkan bahwa sebetulnya dua bangunan yang sedang dalam dalam rangka finishing ini ya, itu sesungguhnya kemarin kita targetkan di bulan Maret 2021 sudah selesai ya. Karena kita kemarin awalnya itu kan di bulan Juni ya, jadi di dalam kontrak itu kita menargetkan 9 bulan itu selesai ya. Akan tetapi apa boleh buat karena kemarin ada pandemi dan ada musibah banjir kemarin ya. Akibatnya progres pembangunan dua gedung A dan B itu menjadi molor ya. Nah, kita terakhir ya informasi dari pengawas lapangan kita targetkan sebetulnya dua gedung A dan B itu di pertengahan Februari ya. Jadi kurang lebih berapa ini? 1 bulanan ya bulan ya. Kemudian nanti kalau tadi memang ada keputusan dari rektorat bahwa awal Februari ya Pak Zainul ya Maret ya itu nanti awal Maret ya offline-nya ya kita akan usahakan nanti setelah finishing bangunan akan kita lengkapi dengan prasarananya, jadi perabotan dan lain sebagainya ya. Akan tetapi memang ini kita punya problem kendala alam ya. Jadi sehingga dengan pandemi juga kita kemarin juga terkait dengan alokasi dana ya, itu menyebabkan yang harusnya bulan Maret itu harus selesai ya di 2021 ya akhirnya kita akan coba ini ke depan di pertengahan Februari ini kita coba selesaikan ya sehingga nanti sisa waktu itu sampai awal Maret itu akan kita lengkapi dengan
perabotan dan juga sarana parkir ya. Karena di sana kan parkir itu kemarin tidak bisa kita selesaikan karena masih ada ya. Nah, itu kira-kira sementara informasi dari yayasan ya tentang 2 gedung. Catatan yang gedung pertama itu sebetulnya sudah dipakai ya, perkuliahan FKM dan apa itu? Pertanian. Paperta Pertanian. ya. Dengan Paperta. Barangkali itu sementara ya. Berdasarkan info yang saya baca nih Pak dari derapjurnalis.com mengenai perkuliahan offline di Indonesia, kan Bapak Jainul di sana mengatakan perkuliahan tatap muka akan dimulai pada tanggal 7 Maret. Bapak Jainul juga tadi sudah menjelaskan sistem perkuliahan tatap muka dan persiapan perkuliahan tatap muka di Uniska. Kira-kira apakah pada tanggal 7 Maret nanti kampus Handil sudah siap digunakan Pak? Mungkin Bapak Bambang bisa. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kita targetkan nanti di pertengahan Februari itu finishing bangunan ya, itu telah selesai ya. Nah, kemudian sambil sekarang pun juga sedang berjalan ya, kita memfasilitasi dengan air condition ya, kemudian listrik ya. Setelah itu juga parkir ya, karena parkir ini juga sangat penting kan. Itu ada proses yang sementara ini memang ada kendala karena lokasi kita itu kan di tanah orang lain ya. Jadi walaupun memang Pak Haji Sahrani Agrabudi itu sudah menyiapkan jalan tersendiri untuk proyek, tetapi di dalam beberapa minggu ini jalan itu hancur ya, karena pada waktu kita menguruk itu, karena waktunya hujan dan sebagainya, akhirnya hancur. Dan ini ada kendala dari segi waktu ya. Pertama pengurukannya itu sendiri, dan yang kedua berefek kepada kesulitan kontraktor untuk menyelesaikan tugasnya ya, karena jalan ke dalam itu kemarin itu sempat di portal oleh yang punya lokasi tersebut gitu lah. Nah, jadi ini memang ada kendala yang tidak terduga ya. Tapi ini sudah kita usahakan bahwa segera itu jalan itu diperbaiki sehingga juga kontraktor itu bisa lebih cepat ya, paling tidak mereka berjanji kemarin itu untuk menyelesaikan bisa siang malam gitu kan, karena tadi keterlambatan akibat alam tersebut ya. Jadi kita insya Allah kita coba akan semaksimal mungkin memenuhi target apa yang dijelaskan oleh Pak Zainul tadi. Kalau boleh tahu Pak, fakultas apa saja sih yang akan menetap di kampus Handil Uniska? Ya, sejauh ini kita mengakomodasi kan di sana ada 3 gedung ya. Gedung yang pertama itu ditempati oleh 2 fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Paperta ya. Kemudian gedung A dan B itu yang di depan, gedung A itu insya Allah akan ditempati oleh Fakultas Teknik. Nah, kemudian yang B itu adalah Fakultas Ekonomi ya. Jadi memang harapan kita nanti kalau melihat dari master plan kita ya, itu paling tidak nanti hanya bisa mengakomodasi 2 atau 3 gedung lagi gitu kan. Karena tentu kita tidak semua meninggalkan kampus lama kan. Nah, kampus baru itu adalah nanti hanya paling tidak 5 atau 6
fakultas. Barangkali termasuk juga nanti rencananya pasca akan kita rencanakan nanti di kampus baru. Demikian saya kira. Oke, dari siapan perkuliahan tatap muka, fakultas, dan pemerintah dibahas. Kita bisa bertanya lagi pada Bapak Kasman, melihat perkembangan COVID-19 yang selalu mengalami peningkatan, terutama ada varian baru nih Pak, varian Omicron. Bagaimana sih menurut Bapak untuk pelaksanaan kuliah tatap muka pada 7 Maret nanti? Oke, jadi varian baru Omicron ya. Jadi ini kan dunia sedang dihadapkan lagi dengan varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Tadi kan sudah disampaikan bahwa secara nasional kita ini luar biasa mengalami peningkatan. Jadi tadi hanya 300 di bawah 500-an. Satu minggu terakhir ini itu mengalami peningkatan 170%. Artinya itu hampir lebih dari 2 kali lipat peningkatannya. Terakhir itu 2.900-an. Kemarin kasus baru. Secara teori katanya memang ini penularannya itu sangat tinggi. Memang tidak efeknya itu tidak sebesar varian-varian sebelumnya seperti varian Delta. Artinya tingkat kematian mungkin lebih rendah. Tetapi data terakhir ternyata di Indonesia sudah ada 2 pasien Omicron itu meninggal dunia. Artinya ancaman nyata terhadap kepatalan itu memang ya ada. Kalau kemudian kita bandingkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau secara teori ya, jadi kalau di epidemiologi itu kampus dengan sejumlah puluhan ribu mahasiswa, kalau tadi kata Pak Jainul, kalau 50% kita turunkan itu artinya sehari ada 10.000 mahasiswa yang berkumpul. Memang di beberapa titik ya, di Banjarbaru, Handil Bakti juga nanti mudah-mudahan bisa betul-betul terlaksana juga, dan di kampus Adiaksa. Itu luar biasa sebenarnya potensinya untuk terjadi penularan. Kenapa? Karena kita ini kan mahasiswa, ya. Saya ulangi lagi. Mahasiswa itu kan usia-usia di mana dia memiliki daya tahan tubuh sangat kuat lah untuk melawan COVID-19. Kuat bukan berarti tidak bisa terpapar dan tidak bisa terinfeksi. Ya, jadi itu kan ada istilah OTG ya, kalau dalam epidemiologi itu namanya carrier, pembawa virus. Dia membawa virus tapi dia tidak terlihat menderita, tidak terlihat sakit. Ya, nah, sehingga diberikan istilah baru supaya gampang dipahami oleh masyarakat, orang tanpa gejala. Dan itulah yang sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang tanpa gejala itu kan dia merasa dirinya sehat. Kita juga melihat orang itu sehat. Jadi antisipasi kita, kewaspadaan kita terhadap dia untuk tidak menjaga jarak itu ya kecil. Beda kalau misalnya orang dengan gejala batuk-batuk, mungkin kita bisa, saya harus bisa menjaga jarak. Ya. Dan itulah kenapa sebenarnya COVID-19 ini susah dihilangkan. Ya. Negara-negara di Eropa saja yang notabene 70% sudah vaksin ternyata masih tertular. Apalagi kita ini, kalau misalnya tadi kita belum tahu ya berapa persen sih cakupan imunisasi dari mahasiswa. Ya mungkin benar yang disampaikan oleh Pak Jeno tadi bahwa mungkin masih ada beberapa fakultas yang cakupan imunisasi itu masih rendah. Tetapi mungkin beberapa fakultas ya juga mungkin sudah tinggi, mungkin mencapai 80%. Nah, makanya kan nanti syarat utama itu mahasiswa ataupun dosen yang mau melakukan pembelajaran tatap muka itu kan yang pastinya adalah paling tidak dia telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Kalau sudah bisa mendapatkan booster itu alhamdulillah ya. Kemudian tentunya ada beberapa syarat-syarat lain yang tertuang ada surat kesepakatan bersama 4 menteri, itu bisa menjadi acuan kita dalam hal pembelajaran tatap muka. Tetapi lagi-lagi
walaupun kita Uniska mau melakukan pembelajaran tatap muka, kalau tidak ada izin ya itu tidak bisa berjalan, ya. Jadi izin ini tadi kuncinya nanti kalau tim Covid membawa surat izin, yang pastinya kita harus membawa data itu tadi. Minimal 70% sivitas akademika Uniska sudah divaksin. Pertanyaannya adalah mahasiswa seperti apa? Jadi tentunya kita sangat menganjurkan adik-adik mahasiswa sudah luar biasa memfasilitasi, kalau tidak salah itu sudah tidak kurang dari 5.000 mahasiswa yang kita lakukan vaksinasi di Adiaksa kerjasama Polda, dan pernah juga sekali bersama dengan TNI. Itulah saya pikir upaya yang sangat luar biasa dari kampus kita. Jadi mungkin saya pikir begitu ya di Rusmini. Jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita, terutama juga adik-adik mahasiswa, kalau menginginkan kampus melakukan pembelajaran tatap muka, berarti mari kita mendukung. Salah satu caranya adalah adik-adik mahasiswa telah mendapatkan vaksinasi, ya, supaya tadi cakupan 70% kita bisa dapatkan datanya. Belum lagi nanti hal-hal teknis ketika pembelajaran tatap muka, jangan terlalu menanyakan kampus siap atau tidak. Insya Allah kampus itu dalam hal segi teknis sangat siap. Pertanyaannya adalah mahasiswa kita ini siap tidak pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena ya beberapa kali kan kalau kita melihat kerumunan mahasiswa di kampus, ya sambil merokok buka masker, bercerita berkerumun. Jadi tentunya hal-hal tersebut yang demikian tidak bisa lagi terjadi ketika nanti kampus kita betul-betul menerapkan pembelajaran tatap muka. Ya, saya pikir begitu ya di Rusmini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Masman. Oke, seperti yang dinyatakan Bapak Masman, salah satu syarat PTM itu sudah melakukan vaksin. Terus kalau boleh tahu nih, syarat selain vaksin itu untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka apa saja Pak? Untuk Bapak Jenul mungkin bisa. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya syarat untuk melaksanakan PTM itu kan ada beberapa. Ya, pertama tadi, yaitu tadi persentase mahasiswa yang sudah vaksinasi termasuk dosis dan lain sebagainya, nah itu harus 80% sebenarnya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, itu harus mendapatkan izin dari Satgas Covid. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Nah, perkuliahannya hanya 50%. Nah, itu. Nah, sekarang kalau persyaratan lain soal mungkin bisa kita penuhi. Sekarang tinggal kita nanti data mahasiswa yang sudah vaksinasi ini sudah berapa persen. Nah, itu yang yang terus kita gali, kan laporan-laporan daripada fakultas. Nah, juga kita nanti minta tolong kepada Lentera untuk mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain bahwa persoalan menyangkut masalah pelaksanaan PTM ini itu sangat tergantung daripada mahasiswanya. Kalau dosen tadi kan data sudah ada sampai 80% vaksinasi. Nah, tinggal mahasiswanya. Kalau memang mahasiswanya misalnya kurang daripada 50%, itu cukup berat. Nah, itu juga mungkin nanti izinnya kami itu tidak kolektif secara langsung universitas. Tapi kita mencoba mengevaluasi kira-kira fakultas-fakultas mana yang memang sudah memenuhi untuk itu. Nah, kita melaksanakan yang namanya perkuliahan hibrid tadi. Ya kan, baik luring maupun daring. Nah, sementara fakultas-fakultas yang memang persentase mahasiswanya itu adalah kurang daripada ketentuan, ya mau tidak mau terpaksa harus online. Ya kan, sebab itu kan ada sanksi sebenarnya yang kita hadapi kalau memang itu bisa melanggar. Dan tapi itu pun kita tetap terus berkomunikasi dengan pemerintah, terutama Satgas Covid berkaitan menyangkut masalah sebab begini.
Karena ya sekarang kan beredar di masyarakat kita bahwa yang namanya vaksin ini kan tidak wajib sebenarnya. Nah, itu kan ada persepsi seperti itu. Sebab kenapa? Karena itu kan berkaitan menyangkut masalah hak asasi. Nah, kalau di negara sekitar kan sekarang repot itu. Nah, jadi itulah sebabnya banyak terkadang masyarakat itu juga belum bisa melakukan yang namanya vaksinasi. Apalagi memang masyarakat-masyarakat yang apa namanya ada penyakit bawaan dan lain sebagainya, otomatis itu untuk vaksin mungkin cukup berat. Dan juga perlu diingat bahwa kita di Uniska ini kan tidak hanya sebatas mahasiswa murni, tetapi ada non reguler, itu yang menjadi persoalan itu. Nah, kan bahkan yang non reguler ini itu jumlahnya besar, itu sampai 40%. Nah, ya kita harapkan nanti mereka itu mau melapor bahwa yang bersangkutan itu betul-betul apa namanya sudah tervaksinasi. Jadi satu lagi yang perlu kita apa namanya data yang persyaratan yang harus kita penuhi adalah jumlah mahasiswa. Ya, itu aja. Kalau jumlah mahasiswa nanti itu misalnya sudah terpenuhi, maka mungkin nanti kita langsung meminta izin atas nama institusi atas nama Uniska. Tapi kalau memang misalnya ada fakultas-fakultas tertentu yang memang belum terpenuhi sampai misalnya ketentuan, ya terpaksa mungkin kita upayakan hanya per fakultas. Kenapa? Karena ini kan tuntutan-tuntutan mahasiswa kemarin harus melaksanakan yang namanya hybrid ini. Terus terang juga sebenarnya menyangkut masalah kejenuhan melakukan proses perkuliahan secara online itu bukan hanya sebatas mahasiswa sebenarnya. Dosen pun juga melakukan hal yang sama. Bapak sebagai dosen, Pak Bambang, mungkin juga Pak Kasban, pasti merasakan itu. Sebab kenapa? Karena kita tidak bisa memonitor secara maksimal apakah memang mahasiswa itu mengikuti secara sungguh-sungguh. Sebab kenapa? Karena yang namanya perkuliahan online itu kan apa namanya bisa saja orang itu misalnya meng-on-kan HP-nya atau mungkin laptopnya, tapi orangnya kemana kan begitu. Itu bisa jadi seperti itu. Walaupun terkadang kita, kalau saya secara pribadi itu selalu mewanti-wanti kepada mahasiswa, tolong wajahnya itu ditampilkan. Dan itu pun juga banyak yang tidak mau menampilkan wajahnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu terkadang juga menjenuhkan. Dikhawatirkan nanti kita ini hanya sebatas ngomong dengan laptop atau HP sementara manusianya tidak ada. Itu yang menjadi persoalan. Nah, jadi itulah kita akan terus berupaya semaksimal mungkin. Ya, kalau pada tataran teknis saya kira itu insya Allah apa namanya kita siap. Kalau makanya saya katakan tadi 100% aja itu kan siap. Apalagi kalau hanya sebatas 50%. Nah, namun yang penting itu adalah apakah mahasiswa memang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti yang namanya perkuliahan atau PTM ini. Itu yang data yang belum terkumpul. Dan ini kan setiap hari kita senantiasa memberikan himbauan kepada fakultas supaya memonitor mahasiswanya untuk apa namanya melaporkan diri bahwa yang bersangkutan sudah tervaksinasi atau belum. Nah, besok juga rencana dengan BAK itu, yang mudah-mudahan nanti di SIA online itu ada apa namanya sebelum mengisi mereka itu apa namanya menyeken atau seperti apa bukti anunya itu, bukti vaksinnya sehingga ada kepastian bahwa yang bersangkutan memang itu sudah tervaksin. Nah, itu. Saya kira itu aja ya, mungkin kami dari Rektorat. Oke, jadi untuk perkuliahan tatap muka ini kembali kepada mahasiswanya sendiri ya Pak. Kalau untuk kampus dan dosen itu sudah 100% siap untuk melakukan perkuliahan tatap muka. Kiranya sudah untuk pertanyaan mengenai atau mungkin sebentar ada yang ketinggalan ya, ada ketinggalan satu lagi. Nah, kemarin itu ada permohonan atau persetujuan orang tua. Jadi kita kemarin mengadopsi dari Universitas Airlangga Surabaya. Nah, mereka juga nanti itu ada mahasiswa mengisi itu untuk apa namanya persetujuan orang tua bahwa memang dia mengizinkan anaknya untuk mengikuti perkuliahan tetap muka langsung ini. Itu salah satu apa namanya syarat tambahannya. Ya, betul itu Pak. Ya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan terakhir mengenai pembangunan di Handil untuk Pak Bambang. Jadi ada yang mengatakan nih Pak, kampus Handil beda konsep dengan yang ada market di kampus Uniska yang sekarang ini.
Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak? Apakah bisa dijelaskan mengenai perbedaan konsep market tersebut? Ya, kalau kita lihat dari konsep arsitekturnya ya, memang ada dua kampus itu yang bersifat compact building, jadi closed building, terus ada yang bersifat open building, separated building, jadi bangunan yang terpisah. Memang di awal untuk rancangan kampus baru itu ya, kita tempo hari merancang dengan konsep cul-de-sac. Jadi artinya kampusnya itu kompak. Kampusnya itu bersifat sharing ruang kuliah. Ya, makanya itu yang kita buat marketnya itu ya, yang ada di hall kampus Adiaksa itu ya, itu adalah rancangan awal. Nah, tapi saat itu setelah kita berkomunikasi dengan rektorat, ternyata ada ide bahwa setiap fakultas itu punya bangunan tersendiri, ya. Jadi artinya bahwa tiap fakultas itu punya bangunan yang terpisah. Nah, maka kita ubah konsep itu dari compact building ke separated building, ya. Maka timbul konsep master plan kita, ya, di mana antara gedung perkuliahan itu terpisah, ya. Kemudian gedung rektorat, nanti ada gedung auditorium, ya. Kemudian juga ada gedung serbaguna yang itu diikat oleh open space, ya. Nah, dulu rancangannya itu kita pakai open space, maksudnya adalah bahwa open space itu fungsinya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal. Jadi seperti upacara, kemudian ada olahraga dan sebagainya. Nah, pada saat itu kemudian di Yayasan sendiri kita mengadopsi dari semangat green building, ya. Kemarin yang digagas oleh FKM ya, kalau tidak salah ya Pak Kasman ya, green campus ya, green campus. Ya. Nah, untuk itu kemudian kemarin itu kita mencoba membuat kolam di tengah sebagai pengikat. Jadi kolam itu di samping pengikat bangunan juga nanti bisa berfungsi sebagai saluran drainase, ya. Jadi jangan sampai nanti kampus kita itu dicap akan memberikan merusak drainasi lahan di sekitarnya. Maka kita buatkan itu danau, ya. Jadi pertama juga untuk mendinginkan area daripada kampus kita. Nanti di situ akan didesain pohon-pohon, ya. Kemudian di sekitar itu nanti ada lahan untuk jogging track, ya. Lahan untuk mahasiswa diskusi di luar, ya. Di luar kampus, ya. Jadi kalau mereka bosan di dalam kampus, mereka bisa keluar di sekitar taman danau itu, gitu kan. Nah, kemudian juga ada nanti di danau itu rencananya itu adalah kafetaria. Jadi di atas air, ya. Nah, itu kemarin konsep kita di dalam rangka tadi mengantisipasi, mengakomodasi semangat daripada green campus. Jadi sehingga di lahan kita yang 3 hektar itu bisa kemungkinan building coverage-nya itu ya bisa 30% dari lahan lahan terbukanya, gitu kan. Apa boleh buat, maka bangunan itu bersifat vertikal, ya. Jadi kenapa kita membangun ekonomi dengan teknik itu lantai 5, nanti akan datang insya Allah kita akan programkan membangun gedung rektorat bisa
5 atau 6 lantai ya, karena kita tadi mengakomodasi supaya lahan itu menjadi lahan yang green ya, yang hijau gitu. Nah, itu mungkin penjelasannya tentang tadi perubahan konsep tadi ya. Nah, kemudian ada satu lagi barangkali yang mungkin juga jadi pertanyaan kepada Pak Zainul dan Pak Kasman ya. Sebetulnya kan kita di Yayasan itu hanya mencoba memfasilitasi ya. Nah, tapi tentu apakah kita juga memerlukan plan B ya? Kalau tadi plan A-nya itu tatap muka itu bisa berlangsung awal Maret ya. Nah, kalau nanti di tengah jalan itu ada kendala, apakah sudah disiapkan plan B-nya barangkali ya? Karena kalau kita dari segi penyelesaian bangunan ya, kita akan mencoba semaksimal mungkin. Cuman perlu saya juga jelaskan bahwa ada kendala-kendala alam ya, karena yang pertama kendala alam, yang kedua kita berada di lahan tanah perumahan gitu kan, yang tidak bisa kita sebebasnya ya, sehingga kemarin tuh sempat tadi ditutup jalan itu karena tadi pengurukan kita itu menyebabkan jalan itu menjadi rusak gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian ya. Kemudian yang sedang kita usahakan sementara itu adalah aliran listrik ya. Karena lahannya itu kan memang jauh dari pintu gerbang perumahan ya. Nah, jadi ini saya kira juga perlu dipikirkan kendala ini. Kenapa? Karena tentu untuk kuliah malam itu tidak akan mengalami kendala ya kan. Kuliah malamnya itulah. Jadi memang yang efektif itu adalah siang. Nah, kalau mengatasi ini itu bagaimana nanti di sisi program rektorat ya. Karena saya dengar ada juga katanya fakultas yang masih memerlukan kelas di kampus lama ya. Jadi umpamanya ekonomi ya. Karena mungkin biasanya mereka punya kelas malam, tapi kalau maunya kelas malamnya belum bisa dilaksanakan ya di awal Maret itu, nah ini bagaimana jalan keluarnya? Barangkali itu diperlukan ya plan B-nya bagaimana disiapkan kalau memang kita mencapai target yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Sedikit memberikan tanggapan ya. Nah, jadi pertama persoalan menyangkut masalah PT ini Pak sangat tergantung daripada situasi dan kondisi perkembangan COVID. Ya, kan kalau memang misalnya ada edaran dari pemerintah menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan yang namanya PTM, ya mau tidak mau kita kembali kepada sistem online. Jadi kan tidak permanen sebenarnya. So, biar bagaimanapun juga, ya kita tetap harus mengacu kepada regulasi yang ada. Nah itu. Jadi seperti ini. Nah, berkaitan menyangkut masalah perkuliahan malam, memang kemarin itu juga kita dari beberapa dekan. Nah itu juga nanti minta penjelasan secara langsung dari pihak yayasan. Itulah kami tadi ada rapat pimpinan pada level rektorat. Mungkin juga dalam waktu dekat itu nanti ada rapat Pak antara pimpinan fakultas dan yayasan, terutama untuk membicarakan fakultas-fakultas yang memang kuliah malam. Tapi kalau menurut Ulun itu sebenarnya menyangkut masalah kuliah malam itu tidak jadi masalah. Sebab kenapa? Karena selama ini perkuliahan malam itu kan tanpa ada kampus baru sebenarnya. Kan apalagi kan full time bisa dilaksanakan. Apalagi kalau hanya sebatas 50%. Nah, saya kira nanti itu yang kira-kira jumlah ruangan yang tersedia itu berapa banyak untuk malam. Nah, sehingga nantinya Fakultas Ekonomi terutama dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga ada kelas malam saya lihat. Nah, nanti diatur bagaimana proses pelaksanaannya.
Ya memang apalagi kita menjelang bulan Ramadan, ya kalau bulan Ramadan itu kemungkinan besar untuk kelas malam ya tidak bisa PTM itu kemungkinan besar hanya sebatas online dan bahkan itu sebenarnya untuk mahasiswa malam ya itu kan karena rata-rata kan mereka bekerja termasuk kelas khusus itu lebih senang kelihatannya itu justru yang online. Sebab kenapa? Tapi ini kan relatif ya tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di perusahaan apa segala macam ini kebetulan semester tadi saya mencoba mewacanakan itu kan kepada mahasiswa ingin menilai opininya seperti apa dan ternyata memang mayoritas mahasiswa yang kebetulan mengambil mata kuliah ulun itu rata-rata mereka maunya online aja. Sebab kenapa? Karena terkadang mereka ada yang datang sampai jam 5, setengah 6 baru sampai di rumah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya online ini itu biar sambil santai kan mengikuti perkuliahan. Nah, itu kata dia itu kan untuk kelas malam. Tapi bisa jadi kalau memang misalnya mahasiswa malam yang memang tidak bekerja dan lain sebagainya ya memang sangat menginginkan supaya itu PTM itu dilaksanakan. Nah, itulah nanti hal-hal yang perlu nanti menjadi pertimbangan terutama dalam hal pelaksanaan PTM ini atau mungkin juga nanti kita menyampaikan kepada mahasiswa menyebarkan angket siapa yang memang misalnya mau online siapa yang offline kan begitu. Nah jadi kalau mungkin yang online ya mungkin tetap seperti biasa. Nah tapi kalau memang ada yang offline ya itu mungkin nanti kita atur jadwalnya. Itulah mungkin salah satu formula yang mungkin kemungkinan bisa kita lakukan. Jadi untuk sementara belum bisa kita petakan, Bang. Karena belum ada informasi dari fakultas. Karena kalau kita di rektorat itu kan hanya menyiapkan kebijakannya, persoalan masalah teknis pelaksanaannya itu kan ada di fakultas. Kira itu, Pak. Terima kasih. Mungkin sebagai info Pak Zainul ya, untuk gedung 1 itu secara relatif sudah tidak ada masalah ya, karena kita fasilitasi dengan perabotan dan lain sebagainya, termasuk juga listrik sudah siap dan air juga insya Allah sudah siap ya. Parkir juga memang sebagian kan ada yang di depan ya. Nah, cuman memang problemnya ini yang gedung A dan B. Maka rencana memang minggu depan hari Sabtu, Pak. Sabtu ini insya Allah kita akan mengundang dari Fakultas Ekonomi dengan teknik untuk sama-sama meninjau ya, untuk meninjau untuk melihat kondisi terakhir nanti persiapan kita, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dari diskusi lapangan itu kita juga bisa memperoleh masukan-masukan sehingga nanti target 7 Maret itu insya Allah bisa kita capai, ataupun kalau tidak ya nanti kan kita kan kita diskusikan gitu Pak Zainul. Ya mungkin begini Pak, kami juga kemarin menyampaikan kepada Ketua Umum Badan Pengusaha dan juga Sekretaris. Saya kira mungkin prioritasnya ruang kuliah aja dulu Pak, dan bahkan nanti kursinya itu kan tidak harus full, misalnya kapasitas ruangan itu 40, ya mungkin cukup menyediakan kursi dulu sebanyak 20 lah satu per ruangan. Yang penting ya apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa itu betul-betul dilaksanakan. So terkadang itu kan mahasiswa itu seolah-olah bahwa dari pihak universitas lah yang memang tidak mau melaksanakan PTM itu sebenarnya. Padahal kita tuh sangat berkeinginan sebenarnya, sebab kita ini jenuh juga. Hanya ngobrol dengan teman-teman segala macam. Jadi kita akan mengupayakan semaksimal mungkin supaya PTM terlaksana. Jadi terus sebabnya kepada adik-adik itu jangan khawatir ya, jangan tidak usah ada negatif thinking apa segala macam bahwa kita sengaja mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang kita mencari jalan yang terbaik. Sebab kita sendiri terus terang saja tidak mau lulusan Uniska itu tidak berkualitas. Nah, untuk menciptakan yang namanya kualitas, maka proses perkuliahannya itu memang harus ya juga berkualitas kan begitu. Nah, jadi tidak usah khawatir. Nah, itu ya, minta maaf kalau ini sudah tidak melalui moderator lagi nih. Silakan. Oke, baik. Menyinggung mengenai fasilitas nih Pak. Apa sih fasilitas yang ada di kampus Uniska yang ada di Hadir? Mungkin Bapak bisa menjelaskan.
Baik ya. Jadi sesuai dengan master plan kita ya, bahwa new campus kita ya itu akan memberikan suasana kampus yang lebih green ya, lebih hijau ya. Apalagi kata Pak Zainul tadi ya, apa namanya, mahasiswa kita tuh yang selama ini barangkali dengan dengan online ini ya, itu psikologisnya menjadi besar ya. Nah, kita harapkan nanti di kampus baru itu kita fasilitasi dengan dengan lahan yang lebih terbuka, kemudian fasilitas pendinginan area kampus ya. Jadi sehingga mahasiswa yang bosan kuliah di dalam, mereka bisa menggunakan open space-nya itu ya, dengan air ya. Mungkin di sana kita fasilitasi dengan jukung-jukung ya. Jadi sambil mereka belajar ya di pinggiran danau, di mana itu kita tanami dengan pohon-pohon yang rindang ya. Jadi sehingga angin dan sebagainya itu bisa memberikan suasana kampus yang lebih asri, lebih lebih dingin dan lebih sehat ya. Itu sementara dari sisi master plan-nya ya, Mbak Rusmini ya. Kemudian tentu juga kita pikirkan tadi fasilitas warung ya. Karena mudah-mudahan kalau mereka ke sana kan sulit kan keluar ya. Jadi kita mencoba nanti memfasilitasi mereka supaya jangan terlalu banyak keluar tadi dengan fasilitas warung ya. Apakah nanti itu dalam bentuk restoran, terapung ya. Tapi tentu ini secara bertahap akan kita fasilitasi ya. Saya kira mungkin itu barangkali gambaran tentang fasilitas yang kita desain nanti di kampus baru ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir, Pak. Kalau boleh tahu, menghabiskan berapa biaya sih untuk menyelesaikan kampus baru kita ini? Kalau dua kampus ini, satu kampus itu tempo hari kita anggarkan dua kampus itu 32 M ya. Kemudian kampus yang pertama itu ya, kemarin di kontrak itu kita kita rancang ya, itu sebesar 9 M, tapi tentu tadi karena ada perubahan-perubahan dan sebagainya, kemungkinan ada biaya tambahan ya. Jadi sementara sesuai dengan kontrak itu yang dua gedung itu adalah sekitar 32 M itu. Belum termasuk tadi parkir, kemudian jalan ya. Tentu jalan itu juga menjadi penting kan, jalan akses ke lokasi ya. Jadi kalau jalannya itu mengalami kerusakan ya tentu kita berkewajiban untuk memperbaiki ya, di samping di area kampus kita ya. Barangkali itu. Ada baik. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada hari ini, Pak. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata-kata. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Bambang, Bapak Jainul, dan Bapak Kasman yang sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Suara Lentera pada episode hari ini. Jadi mungkin untuk us, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Jainul. Pak Kasman. Terima kasih banyak Pak Jainul. Insyaallah ya, Pak Rusmini. Hati-hati semua ya. Insyaallah, amin.
Semoga kita Iya. dalam kondisi sehat walafiat. Udah langsung Iya, dipanjang malam. amin. Oke. Ya, ya. Ya, ulun juga Oke, salah. Ya. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi